Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsir Quran surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-52. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, dilanjut dengan ayat-ayat yang setelahnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami berikan maaf atas kesalahan-kesalahan kalian setelah itu. La'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa bersyukur. Tafsiran dari ayat ini, qala thumma tajawazna an hadhil fi'latil munkarati. Kemudian kami memaafkan kalian atas perbuatan yang mungkar yang telah kalian kerjakan. Wa qabilna taubatakum ba'da 'audati Musa, dan kami terima taubat kalian setelah kepulangan Musa alaihi salatu wassalam, karena sebelumnya Nabi Musa meninggalkan mereka selama 40 malam. Dalam kurun waktu itu mereka melakukan sebuah pelanggaran yang besar. Raja'a an tashkurullah ala ni'amihi wa afdalihi, dengan harapan agar kalian tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dan karunia-karunianya. Wala tatamadu fil kufri wat tughyan, dan tidak terus-menerus di dalam kekufuran dan perbuatan melampaui batasan. Ini gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan karunia, memberikan maaf kepada siapapun yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, sebesar apapun kesalahan itu. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk meminta ampun kepadanya setiap kali kita melakukan kesalahan. Qala wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ayat yang ke-53. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa al-kitab, sebuah kitab, wal furqan, dan sesuatu yang menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, la'allakum tahtadun. Itu semua agar kalian mendapatkan petunjuk.
Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkuru ni'matana 'alaikum. Ingatlah selalu nikmat kami yang telah kami berikan kepada kalian. Hina a'tayna Musa al-kitaba. Ketika kami berikan kepada Musa sebuah kitab, al-faruq bainal haqq wal batil. Al-faruq bainal haqqi wal batil, yang menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, wa huwa Taurat. Kitab yang dimaksud adalah Taurat. Likai tahtadu minadh dhalalati, agar kalian mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Agar kalian mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Selanjutnya ayat yang ke-54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri-diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijla, ketika kalian menjadikan patung anak lembu itu sebagai ilah di samping Allah. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, dengan cara kalian saling bunuh-membunuh. Dzalikum khairul lakum, sungguh itu lebih baik bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, sehingga Allah akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat, Ar-Rahim, dan Maha penyayang. Ada syarat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ya. Syarat yang ditujukan kepada Bani Israel ketika mereka ingin kesalahannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mereka menginginkan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling bunuh-membunuh. Kita lihat tafsirannya. Qala wadhkuru, ingatlah oleh kalian, ni'matana 'alaikum, nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Hina qala Musa liqaumihi, yaitu ketika Musa berkata kepada kaumnya, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla ilahan, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan menjadikan patung anak lembu sebagai ilah di samping Allah. Fatubu ila khaliqikum, maka segeralah kalian bertobat kepada Rabb pencipta kalian. Bi an yaqtula ba'dukum ba'dha, yaitu dengan cara hendaknya kalian saling bunuh. Ya. Siapapun yang kalian temui, bunuh. Ya. Tidak peduli apakah itu anak sendiri, ataukah saudara, ataukah kerabat, pokoknya ketika saling bertemu harus saling bunuh-membunuh. Ya. Ini cara taubat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dan itu semua karena perbuatan mereka yang sudah kelewatan batas. Ya. Wa hadza khairun lakum inda khaliqikum. Ini adalah sesuatu yang paling baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Minal khuludil abadi finnar, daripada kekekalan yang abadi di dalam neraka. Famtathaltum dzalika, kalian pun melakukan hal itu. Famannallahu 'alaikum biqabuli taubatikum, maka Allah pun menganugerahkan kepada kalian penerimaan taubat kalian. Innahu ta'ala huwat tawwab, sesungguhnya Dia Allah Ta'ala At-Tawwab, Maha penerima taubat. Liman taba min ibadihi, bagi siapa yang bertaubat dari hamba-hambanya. Ar-Rahimu bihim, yang selalu memberikan kasih sayang kepada mereka. Nah, ayat yang ke-55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika Musa, atau ketika kalian berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan jelas. Ya.
maka akhadhatkumus sa'iqatu, kalian disambar dengan halilintar, wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian menyaksikannya sendiri. Ini gambaran ya bagaimana ya lancangnya mereka terhadap Nabi Musa dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampai meminta ingin melihat Allah dengan jelas. Kalau sudah melihat Allah dengan jelas, baru kami akan percaya kepadamu wahai Musa, bahwa apa yang selama ini kamu sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ini hanya akal-akalan mereka saja. Karena setelah satu permintaan mereka dikabulkan, niscaya mereka akan meminta hal-hal lainnya terus. Ya. Ini kebiasaan Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan cara disambar oleh halilintar, sampai disebutkan sekian puluh ribu yang mati karena sambaran halilintar tersebut. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, idh kultum, ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nusaddiqaka, kami tidak akan percaya kepadamu, kami tidak akan membenarkan fi annal kalam alladhi nasma'uhu minka huwa kalamullah, bahwa kalam yang selama ini kami dengar darimu adalah kalam Allah. Hatta narallah iyanan, sampai kami dapat melihat Allah dengan mata kami sendiri. Ya. Fa akhadhatkumul uqubatul muhlikah, hingga akhirnya kalian disambar oleh hukuman yang membinasakan. Allati ra'aitumuha bi a'yunikum, yang kalian lihat sendiri dengan mata kalian. Faqaltaltum bisababi dzunubikum, sehingga kalian pun mati karena sebab dosa kalian. Wa jur'atikum 'ala Allah, dan kelancangan kalian atas Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ayat yang ke-56. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Lalu kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tafsiran dari ayat ini, tsumma ahyainakum min ba'di mautikum bis-sa'iqah. Kemudian kami hidupkan kembali kalian min ba'di mautikum, setelah kalian mati karena sambaran halilintar, litashkuru nikmatallah alaikum, agar kalian bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Fahadzal mautu uqubatun lahum. Kematian karena sambaran halilintar ini sebagai hukuman. Ya. Ini sebagai hukuman. Mereka belum sampai pada masa ajalnya, tapi sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan apa? Dengan kematian. Ya. Tsumma ba'atsahumullah, hingga kemudian Allah bangkitkan lagi mereka. Listifai ajalihim, untuk menyempurnakan masa ajalnya. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang seseorang itu belum sampai kepada masa ajalnya, maka tidak akan diwafatkan, tidak akan dimatikan. Sekalipun dihukum dengan kematian, seperti Bani Israel ini. Ya. Saat mereka meminta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan matanya sendiri, Allah hukum. Apa hukumannya? Disambar dengan halilintar sampai mereka mati. Dan kematian mereka pada saat itu belumlah masa ajalnya. Sehingga setelah itu Allah bangkitkan lagi. Allah hidupkan lagi. Untuk apa? Menyempurnakan masa ajalnya. Sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimanapun keadaan seseorang, kalau belum sampai ajalnya, maka dia tidak akan meninggalkan dunia ini. Nah, semua manusia sudah ada ketentuan waktu ajalnya. Dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah. Qala, ayat yang ke-57. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa dhalalna 'alaikumul ghamam. Kami naungi kalian, di atas kalian al-ghamam, awan. Ya. Wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa.
Kami turunkan kepada kalian al-manna was-salwa. Al-manna sejenis makanan yang manis rasanya. Was-salwa seekor burung mirip dengan burung puyuh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, sungguh mereka tidak mendolimi kami karena kekufuran mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi justru mereka yang mendolimi dirinya sendiri. Qala wadhkuru, tafsirannya, ingatlah oleh kalian. Subhanallah, ini ayat semua diawali dengan wa'idh. Ya. Sebagai apa? Sebagai pengingat. Ya. Allah berupaya untuk terus mengingatkan. Ya. Karena memang manusia itu butuh peringatan. Ya. Butuh peringatan. Kadang-kadang diingatkan saja masih belum sadar-sadar. Apalagi kalau sampai tidak diingatkan. Ya. Nah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya saja memang peringatan itu hanya bermanfaat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak memiliki keimanan, tidak bermanfaat sama sekali. Sekian banyak peringatan, lewat begitu saja. Ya. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wadhkuru ni'matana alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat kami atas kalian. Hina kuntum tatihuna fil ard. Ketika kalian berjalan di muka bumi, idja'alna as-sahab muzallalan alaikum. Kami jadikan awan itu sebagai sesuatu yang menaungi kalian min harris syamsi, dari panasnya terik matahari. Ya. Dinaungi, Masya Allah, nikmatnya begitu besar, ya, mereka rasakan. Tetapi kelancangan mereka malah juga semakin besar. Wa anzalna alaikumul manna. Kami turunkan kepada kalian al-manna. Al-manna wa huwa syai'un yusbihu as-samghu. Ta'muhu kal asal. Manna ini adalah sesuatu yang mirip, ya, dengan sesuatu yang lengket, ya, mirip lem. Manna adalah makanan yang lengket mirip apa? Lem. Wa ta'muhu kal asal, rasanya seperti madu. Entahlah, ya. Kita enggak bisa bayangkan kayak apa. Enggak mungkin kalau kayak gulali gitu ya. Ya mungkin ya. Yang jelas manna sesuatu yang lengket mirip lem, rasanya seperti madu. Tapi bukan madu, ya. Wa anzalna 'alaikumus salwa. Kami pun turunkan kepada kalian as-salwa. Apa salwa? Salwa adalah tairun yushbihu as-sumana. Salwa adalah burung, ya, sejenis burung puyuh. Nah, wa qulna lakum, kami katakan kepada kalian, kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Wala tukhalifu dinakum, dan jangan sekali-kali kalian menyelisihi agama kalian. Falam tamtathilu, namun kalian tidak mengerjakannya. Kalian tidak menurutinya. Wa ma zalamuna bi kufranin ni'am, maka sesungguhnya kata Allah mereka tidak mendolimi kami lantaran perbuatan mereka yang mengkufuri nikmat. Karena Allah Maha Kaya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Nah, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka sendiri yang mendolimi dirinya. Ya. Kemungkaran apapun yang dilakukan oleh manusia tidaklah akan memudaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sebaliknya ketaatan bagaimanapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan menambah kemanfaatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan oleh manusia, kemanfaatan dan kemudaratannya akan berpulang kepada manusia itu sendiri. Sama sekali tidak akan merugikan atau bahkan memberi manfaat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah ghani. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Maka Allah tegaskan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya, mereka tidak sedang menzalimi kami, kata Allah. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, ketika mereka mengkufuri berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma zalamuna. Mereka tidak menzalimi kami. Tetapi justru
mereka sedang mendolimi diri mereka sendiri. Nah, wa ma zalamuna bi kufranin ni'am walakin kanu anfusahum yadhlimun li'anna akibatadh zulmi a'idatun 'alaihim, karena akibat buruk dari kezaliman itu a'idatun 'alaihim, berpulang kepada mereka atau kembali kepada mereka. Selanjutnya ayat yang ke-58. Qala wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami katakan kepada mereka, udkhulu Bani Israel, masuklah kalian, hadhil qaryata, ke negeri ini, fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, dan makanlah makanan yang ada di dalamnya yang banyak lagi enak. Ya, bukan hanya sekedar banyak, tapi juga enak. Ya. Wadkhulul baba sujjada, masuklah melalui pintu gerbangnya dalam keadaan tunduk, ya, merendahkan diri. Wa qulu hittatun, dan katakan oleh kalian hittatun, bebaskan kami dari dosa-dosa kami. Naghfir lakum, niscaya kata Allah kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam riwayat lain bukan naghfir lakum tapi yughfar lakum. Dalam riwayat bacaan lain tughfar lakum. Ya. Ada naghfir lakum, riwayat bacaan lain yughfar lakum, dan tughfar lakum menggunakan fiil yang pasif, ya. Jadi diampuni dosa kalian. Kalau di sini naghfir lakum, kami akan mengampuni dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan, ya, kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala wadhkuru ni'matana 'alaikum, ingatlah kenikmatan yang telah kami berikan kepada kalian. Hina qulna, ketika kami katakan udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini. Yang dimaksud negeri ini adalah Madinat Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis itu Yerusalem, ya. Ada juga yang mengatakan kota Ariha dan yang lainnya. Fakulu min tibatiha fi ayyi makanin minha aklan hani'an, dan makanlah, ya, makanan yang tersaji di dalamnya yang baik lagi enak. Wa kunu fi dukhulikum khadi'ina lillah, dan hendaknya ketika kalian memasuki pintu gerbangnya, kalian dalam keadaan menampakkan ketundukan kepada Allah. Dzalilina lahu, kepatuhan kepadanya. Jadi bukan masuk dalam posisi sujud, ya. Sujada, sujud yang di sini yang dimaksud adalah apa? Menampakkan ketundukan dan kerendahan. Nah, wa qulu rabbana dha'anna dzunubana, dan katakan oleh kalian rabbana dha'anna dzunubana, wahai Rabb, bebaskan kami dari dosa-dosa kami, yang dalam Al-Qur'an bahasanya hittah, ya. Nastajib lakum, kami kata Allah pasti akan mengabulkan kalian. Wa na'fu ankum, dan akan memaafkan kalian. Wa nasturuha alaikum, dan kami akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin bi'amalihim khairan wa thawaba, dan kami akan menambahkan pahala bagi orang-orang yang baik, ya. Bi'amalihim khairan wa thawaba, kebaikan dan pahala. Nah, selanjutnya ayat yang ke-59, fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Namun kaum yang zalim itu telah mengganti perintah Allah Subhanahu wa taala. Qawlan ghairal ladzi qila lahum, dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ya. Pertama, mereka disuruh masuk, ya, ke Baitul Maqdis dan melalui pintu gerbangnya dalam keadaan apa? Menampakkan ketundukan. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengucapkan apa? Hittah, bebaskan kami dari dosa-dosa kami. Ternyata ini tidak dikerjakan. Ya. Ini tidak dikerjakan.
Malah mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama, hingga akhirnya kata Allah, kami turunkan hukuman azab rijzan ya, 'alal ladzina zalamu, kepada kaum yang zalim itu. Ada yang mengatakan bahwa rijzan di sini adalah penyakit taun. Tetapi itu tidak dibenarkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Sehingga cukup kita fahami, artikan bahwa rijzan di situ adalah azab. Allah timpakan azab kepada kaum yang zalim minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, lantaran kefasikan yang mereka lakukan. Tafsiran dari ayat ini, qala fabaddalal jairuna adh-dhaluna min bani Israil qaulallah. Maka mereka al-jairun, adh-dhalun, yang melakukan tindakan kejahatan, yang sesat dari kalangan Bani Israel, merubah qaul Allah, perintah Allah. Wa harrafu al-qaula wal fi'la jami'an. Ya. Mereka menggantinya dengan ucapan dan perbuatan yang lain secara bersamaan. Idzakhalu yazhafuna ala astahihim. Ketika mereka sudah ada di depan Baitul Maqdis dan akan memasuki pintu gerbangnya, maka yang mereka lakukan adalah yazhafuna ala astahihim. Mereka merangkak, ya, di atas pantatnya. Ya. Padahal sebenarnya yang diperintahkan kepada mereka adalah masuk dalam keadaan menampakkan apa? Ketundukan. Ya. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan habbatun fi sya'ratin. Habbatun fi sya'ratin. Mereka malah mengatakan kalimat yang seperti ini. Ya. Atau disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, mereka malah mengatakan hintoh. Bukan hittoh, tapi hintoh. Habbatun fi sya'irah. Ya. Biji gandum. Hintoh. Bukan hittoh. Nah. Wastahza'u bidinillah. Mereka mengolok-ngolok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh masuk dengan menampakkan ketundukan, malah merangkak di atas pantatnya. Disuruh mengucapkan hittoh, bebaskan kami dari dosa-dosa kami, malah mengatakan hintoh. Ya. Atau habbatun fi sya'ratin. Fa anzalallahu alaihim adzaban minas sama. Allah kemudian menurunkan kepada mereka azab dari langit. Bisababi tamarrudihim, karena sebab kengeyelan mereka, wa khurujihim an ta'atillah, dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-60. Qala wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh istasqa, dan ingatlah ketika Musa memohon liqaumihi, memohon air, ya, untuk kaumnya. Itu sangat luar biasa, ya, kesabaran Nabi Musa terhadap kaumnya. Bahkan Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka, dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lainnya. Nah, di sini disebutkan, ingatlah ketika Musa memohonkan air, ya, untuk kaumnya kepada Allah. Faqulna idrib bi'asakal hajar, maka kami, kata Allah, kami berkata kepada Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ada yang mengatakan batu ini batu yang bentuknya persegi 4, tidak besar, hanya sebesar kepala saja, tapi ini cerita Israiliyat. Ya, cerita Israiliyat, tidak perlu untuk diyakini benarnya. Cukup kita imani bahwa itu sebuah batu. Ya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarat minhu 12 'ayna. Tiba-tiba terpancarlah dari batu tersebut 12 'ayna. 12 mata air. Ya.
Qad alima kullu unasim mashrabahum, dalam keadaan tiap-tiap suku, tiap-tiap kabilah dari Bani Israel itu sudah tahu tempat minumnya. Kulu washrabu. Ada yang mengatakan jumlah mata air itu sejumlah suku Bani Israel. Kalau jumlah mata airnya ada 12, berarti suku Bani Israel itu ada 12. Kabilahnya ada 12. Masing-masing sudah tahu mana tempat minumnya, mana mata air yang menjadi miliknya. Kulu washrabu mir rizqillah. Makan dan minumlah dari rezeki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan jangan kalian berkeliaran di muka bumi ini dalam keadaan membuat keonaran dan kerusakan. Nah. Qala wadhkuru, tafsirannya, wadhkuru ni'matana 'alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat kami kepada kalian, wa antum utashun fittih. Kalian atau ketika kalian dalam keadaan kehausan. Ketika kalian dalam keadaan kehausan fittih, di padang tih, ya. Di sebuah padang yang disebut padang tih, ya. Bani Israel dalam keadaan kehausan. Apa yang dilakukan oleh Musa? Memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Air, ya. Hina da'ana Musa an nusqi qaumahu. Kemudian kami panggil Musa, ya. Faqulna, kami katakan, idrib bi 'asakal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Faduriba, maka dipukullah batu itu. Fanfajarat minhu 12 aina, sehingga keluarlah dari batu itu 12 mata air. Bi'adadil qabaili, sebanyak jumlah kabilah Bani Israel. 12 mata air, berarti 12 kabilah. Ma'a i'lami kulli qabilatin bil ain al-khassah biha, disertai dengan pengetahuan setiap kabilah mana mata air yang menjadi miliknya. Hatta la yatanaza'u, sehingga mereka tidak berebut. Nah, ini ya, kenikmatan, karunia, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang diberikan kepada mereka secara otomatis, ya. Ketika batu dipukul, keluarlah atau terpancarlah 12 mata air, dan setiap kabilah, setiap suku Bani Israel tahu mana mata air yang menjadi miliknya. Ya, diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, sehingga ketika nampak, ya, terpancar mata air, tidak rebutan. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu, meskipun jumlah kita sama dengan jumlah makanan sama, tetap aja rebutan. Ya kan? Kita misalnya ada 40 orang. Makanan pun sudah 40 bungkus sebenarnya. Tapi tetap saja, yang namanya ketika makanan sudah dihadirkan di hadapan, orang berusaha untuk berebut, mengambil bagiannya. Ya, jangan sampai ketinggalan. Padahal jumlahnya sebenarnya sama. Orang yang 40, nasi bungkusnya pun 40. Bani Israel tidak begitu. Diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika 12 mata air itu terpancar, mereka sudah tahu. Langsung terpisah secara sendiri. Suku ini sebelah sini, kabilah ini sebelah sini, kabilah ini sebelah sini, kabilah ini sebelah sini, sehingga tidak terjadi apa? Keributan. Ya. Tidak berebut. Nah. Wa qulna lahum, kemudian kami katakan, kulu washrabu mir rizqillah. Allah berfirman, makanlah dan minumlah rezeki Allah. Wala tas'au fil ardi mufsidin. Jangan kalian terus-terusan mengupayakan kerusakan di muka bumi. Nah. Qala wa idh qultum ya Musa, ayat yang ke-61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, kami ini enggak tahan ala ta'ami wahidin, atas satu jenis makanan. Coba berdoalah untuk kami kepada Rabbmu.
Yukhrij lana, agar Rabbmu mengeluarkan bagi kami mimma tumbitul ard, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur-mayurnya, wa qithaiha, dan ketimunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, kacang adasnya, wa basaliha, dan bawang merahnya. Ini sebenarnya makanan-makanan yang murah di pasar juga, ya kan? Murah di pasar. Jauh banget ya perbandingannya dengan al-manna dan salwa. Ya, lebih mahal manna, lebih mahal salwa, lebih istimewa manna, lebih istimewa salwa. Kalau ini sayur-mayur, ketimun, bawang putih, bawang merah, kacang adas, hal yang sepele, murah. Ya. Tapi mereka, Bani Israel, adalah kaum yang tamak, ya, kaum yang tamak. Qala, maka mendengar itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian mau mengganti ya sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendahan? Ihbitu Misra, kalau begitu pergilah kalian ke suatu kota, fa innalakum masa'altum, niscaya kalian akan mendapati apa yang kalian inginkan. Wa dhuribat 'alaihimul dhillah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan kepada mereka. Kenistaan kepada mereka. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka pun mendapatkan kemurkaan Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, membunuh nabi-nabi Allah tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu lantaran kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka adalah kaum yang melampaui batasan. Ya, bukti melampaui batasannya Bani Israel dari sejak ayat pertama kita baca tadi sudah nampak. Ya. Nah, hingga ini penghujungnya. Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkuru hina anzalna 'alaikumut ta'amal hulwa. Ingatlah oleh kalian ketika kami turunkan kepada kalian makanan yang manis, yaitu apa? Manna. Wat-tayr asy-syahi, dan burung, ya. Burung yang mendatangkan semangat untuk memakannya. Burung apa? Burung puyuh, ya. Fabatirtumun ni'mah ka'adatikum, tetapi kalian menyombongkan diri di hadapan nikmat Allah seperti kebiasaan kalian. Wa asabakumud dhiq wal malal, akhirnya kalian ditimpa dengan kesempitan dan kebosanan, kejenuhan. Ya. Kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah, ya, makanan apapun akan bisa kita nikmati dengan baik. Kita tidak akan pernah merasa bosan darinya. Ya, kita nggak akan pernah merasa bosan darinya kalau kita selalu mensyukurinya setiap yang kita makan dan kita minum. Beda halnya kalau kita tidak pernah bersyukur, maka kita akan terus mencari sesuatu yang baru, ya, menginginkan hal-hal lain. Dan ini seperti kejadian yang menimpa Bani Israel. Ya. Ketika mereka selalu menyombongkan dirinya di hadapan nikmat Allah, maka Allah timpakan kesempitan dan kejenuhan, kebosanan dalam diri mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa puas dengan apapun. Ya, nggak pernah merasa puas. Kalau seseorang ditimpa penyakit tidak pernah merasa puas, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada sifat qanaah. Ya, menerima apa adanya. Nah, maka faqultu, kalian Bani Israel mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lan nasbir. Kami tidak tahan ala ta'amin thabitin, dengan hanya memakan makanan yang ada seperti sekarang ini. La yataghayyar ma'al ayyam, yang tidak pernah berubah bersamaan dengan berlalunya hari demi hari. Hayo we mana terus we salwa, ya. Tapi ka iraha atuh rek diganti, ya. Enggak sabar. Kalau kita bersabar, meskipun setiap hari tidak berpindah dari tempe dan tahu, insyaallah terasa nikmat. Terus ya, tempe tahu, enggak masalah. Asalkan kita apa? Bersyukur. Nah, kita tidak akan pernah merasa bosan. Tapi Bani Israel tidak. Mereka enggak tahan dengan mana
wassalwa. Ya. Terus-terusan makan manna dan salwa. Fad'u lana rabbaka, coba berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Yukhrij lana min nabatil ard, supaya dia mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Ta'aman, berupa makanan, minal buqul, seperti wal khudhar, seperti apa? Sayur, mayur, wal kitha, ketimun, wal hubub allati tu'kal, biji-bijian yang dapat dimakan, wal adas, kacang adas, wal basal, dan bawang merah. Qala Musa mustankiran alaihim, maka Musa pun berkata dalam rangka mengingkari mereka, atatlubuna hadhil atimah, apakah kalian mencari makanan yang seperti ini, allati hiya aqallu qadran, yang sebenarnya lebih rendah ya, kedudukannya, harganya. Wa tatrukuna hadzal rizqa an-nafi' alladhi ikhtarahu Allahu lakum, lalu kalian akan meninggalkan rezeki yang bermanfaat, makanan yang baik yang telah Allah pilihkan untuk kalian. Ihbitu min hadhil badiyah ila ayyi madinatin. Kalau begitu kata Musa kepada mereka, pergilah kalian, pergi dari lembah ini, ya, ila ayyi madinatin, ke kota manapun yang kalian sukai. Tajidu mashtahaitum katsiran fil huquli wal aswaq. Kalian akan mendapati apa yang kalian inginkan fil huquli wal aswaq, baik di kebun-kebun maupun di pasar-pasar. Dan mereka menurutinya, coba. Ya, mereka menurutinya. Nah, walamma habatu, ketika mereka pergi ya, ke kota seperti perintah Musa, tabayyana lahum annahum yuqaddimuna ikhtiyarahum fi kulli mawtinin ala ikhtiyarillah. Maka menjadi jelaslah sebagai bukti. Ya, sebagai bukti bahwasannya mereka selalu mendahulukan pilihan mereka daripada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih memilih apa yang menjadi pilihannya daripada apa yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'thiruna syahwatahum ala makhtarahu Allahu lahum, dan mereka mendahulukan syahwatnya ala makhtarahu Allahu lahum, atas apa yang telah Allah pilihkan bagi mereka. Ya. Lidzalika lazimathum sifatul dzul wa faqrin nufus. Karena itu mereka pun diliputi dengan sifat kehinaan dan kenistaan. Ya. Wansarafu, mereka kembali, waraja'u bi ghadabillah, dengan membawa kemurkaan dari Allah, li'i'radhihim an dinillah, karena berpalingnya mereka dari agama Allah. Wali'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, dan karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyin, mereka membunuh nabi-nabi Allah, zulman wa udwana, dengan penuh kezaliman dan permusuhan. Dzalika bisababi isyanihim wa tajawuzihi hudud rabbihim, karena sebab kemaksiatan dan tindakan melampaui batasan mereka, hudud rabbihim, terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sejumlah ya, tindakan melampaui batasan dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berusaha terus mengingatkan mereka dengan kenikmatannya. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita ya, agar lebih menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap yang hadir di hadapan kita. Nah, dan kita hendaknya terus semakin menampakkan ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi kaum yang tidak pernah bersyukur, jangan menjadi kaum yang menentang ya, segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita akan mendapatkan hukuman yang bisa jadi sama dengan hukuman yang didapatkan oleh Bani Israel, bahkan bisa lebih berat. Ya, semua kisah, semua kejadian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bukanlah cerita atau dongeng yang tidak ada maknanya sama sekali, tapi semuanya mengandung apa? Ibrah. Semuanya mengandung pelajaran. Seorang mukmin adalah orang yang mampu memanfaatkan setiap ibrah, setiap apa yang hadir ya dalam kehidupannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.